awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dilanjutkan dengan doa sebelum belajar ya. Berdoa silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Ini kelas E ya, semester 2, benar? Ya, di sini saya mendapatkan materi tentang asuhan pada bayi baru lahir. Sebelumnya ada yang sudah tahu ataupun sudah kenal dengan saya? Baik, saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Nur Aziza. Saya aslinya dari Palembang. Tapi di Jogja saya tinggal di daerah Serangan, di dekat kampus 1. Ada yang dari kampus dekat kampus 1 kosannya? Ada. Ya. Di sini sebenarnya ada banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan tentang bayi baru lahir. Ada surat Al-Hijr, ada surat Al-Sofat, tapi di sini saya mengambil surat Maryam ayat 7 yang artinya itu, wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira padamu dengan kelahiran seorang anak bernama Yahya. Kenapa di sini kata Allah itu kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak? Karena di sini setiap bayi yang baru lahir, baik itu yang diinginkan maupun tidak diinginkan, sebenarnya membawa kebahagiaan tersendiri kepada keluarganya maupun bagi orang tuanya. Di sini peran kita juga sebagai bidan nanti akan mendampingi ibu, mendampingi keluarga dalam menyambut kebahagiaan mereka, yaitu bayi yang baru lahir. Baik, ada 9 pokok bahasan kita pada materi asuhan bidan dan pada bayi baru lahir ini. Yang pertama itu pencegahan infeksi, yang kedua itu pencarian awal, yang ketiga itu pencegahan kehilangan panas, yang keempat itu menjelaskan cara perawatan pada pusat, yang kelima itu indikasi menyusui dini, yang keenam itu pencegahan infeksi mata, yang ketujuh itu pemberian kandunga, yang kedelapan itu pemberian imunisasi, dan yang terakhir itu pemeriksaan fisik. Kok rupanya pada cemberut semua ya, karena ada 9 materi pokok kita pada hari ini. Baik, untuk memberikan semangat lagi kepada kalian, saya punya sebuah video. Ini berkaitan dengan kalian semester 2 yang baru saja terjun ke dunia pendidikan kesehatan. Semoga ini bisa kita pelajari bersama, kita ambil hikmahnya dan pesan yang disampaikan oleh video ini.
perilaku kita. Nah, ini kata kuncinya. Jadi kompetensi itu dinilai dari yang dilakukannya, bisa dari yang diucapkannya. Kompetensi itu semakin bertambah ketika kita berada di lahan ataupun melalui pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan. Bukan cuma di atas kertas kita nulis, saya ingin menjadi biar kompeten di kamar kosnya, bukan seperti itu. Jadi melalui pengalaman-pengalaman yang kita dapat di dalam praktik itu menambah kompetensi kita. Kalian semua ingin jadi bidan kompeten kan? Ya, Bu. Ya, kalau begitu fokus ya. Ya, Bu. Oke, materi kita yang pertama itu tentang pencegahan infeksi. Pada pencegahan infeksi ini ada 3 poin yang penting. Yang pertama itu cuci tangan. Ada berapa langkah cuci tangan? 6. Ya, ada yang 6, ada yang 7 ya. Tapi yang terbaru itu sekarang 6. Kemudian yang masih cuci tangan tadi. Jadi kapan kita melakukan pencucian tangan? Cuci tangan Dan sesudah ya, jadi di sini mencuci tangan itu sebelum menyentuh bayi dan sesudah menyentuh bayi ya. Yang kedua itu handscoon. Handscoon itu dipakai saat akan memegang bayi dan bayi itu belum dimandikan. Jadi kalau misalnya setelah bayi dimandikan itu boleh tidak memakai handscoon. Dan yang ketiga itu ada peralatannya. Jadi jelas sekali bahwa bayi yang baru lahir itu adalah individu baru yang baru saja melewati trauma persalinan dan beradaptasi dari lingkungan dalam rahim atau intrauterin ke kehidupan luar rahim atau ekstrauterin. Jadi semua peralatan yang digunakan dalam asuhan bayi baru lahir itu harus steril ataupun sudah di DDT atau desinfeksi tingkat tinggi ya. Yang kedua itu penilaian awal. Penilaian awal itu ada 4. Yang pertama kita ketahui dulu apakah bayi ini cukup bulan. Bayi cukup bulan itu lebih dari berapa minggu? 37 minggu ya. Ya benar. Yang kedua itu nilai apakah ketuban itu jernih dan tidak bercampur mekonium. Yang ketiga, apakah bayi menangis atau bernapas. Dan yang terakhir, apakah tonus ototnya baik. Yang ketiga, pencegahan kehilangan panas. Ada 4 cara kehilangan panas pada tubuh bayi. Yang pertama, evaporasi. Evaporasi ini merupakan kehilangan panas melalui penguapan. Jadi di sini contohnya, ketika bayi baru lahir itu kan air ketubannya masih mengikuti bayi. Jadi saat ada penguapan dari air ketuban di tubuh bayi itu, maka disitulah terjadi kehilangan panas pada tubuh bayi. Kemudian ada konduksi. Konduksi itu proses kehilangan panas melalui kontak langsung dengan benda yang mempunyai suhu yang lebih rendah. Misal di sini timbangan ataupun meja yang suhunya lebih rendah daripada tubuh bayi. Yang ketiga itu konveksi. Konveksi itu proses penyesuaian suhu tubuh melalui sirkulasi darah. Contohnya apa? Itu di atas kalian? AC. Ya. Kemudian kipas angin. Dan yang terakhir radiasi itu proses hilangnya panas tubuh bila diletakkan di dekat benda yang suhunya lebih rendah dari tubuh bayi. Bisa saja, misal bayi diletakkan di sini, kemudian timbangan yang lebih dingin, suhunya lebih rendah tadi di sebelahnya itu bisa menyebabkan kehilangan panas pada tubuh bayi. Nah, bagaimana sih cara mencegah terjadinya kehilangan panas pada tubuh bayi itu? Yang pertama itu kita mengeringkan tubuh bayi, tapi jangan sampai membersihkan vernix. Apa itu vernix? Kulit jaringan lemak. Iya. Jaringan lemak Novi. Iya, benar kata Mbak Novi tadi. Katanya vernix itu lemak. Jadi lemak ini fungsinya itu untuk menghangatkan tubuh bayi. Jadi jangan dibersihkan terlebih dahulu ya. Kemudian skin to skin. Skin to skin di sini artinya bayi diletakkan di kulit bayi diletakkan di kulit
panas pada tubuh bayi. Kemudian itu jangan segera menimbang atau memandikan bayi baru lahir. Jelas ya? Berapa jam jarak antara kelahiran bayi dan memandikan bayi? Ya, sudah pintar semua ya. Dan yang terakhir, yang kelima maksudnya, tempatkan bayi di lingkungan yang aman. Bisa di inkubator, bisa juga diletakkan di dekat ibunya. Jadi sekalian untuk ikatan kasih sayang atau bonding. Kemudian yang terakhir, jangan memendam bayi dengan ketat. Alasannya kenapa? Ya, alasannya ketika kita memendam bayi dengan sangat ketat, maka pergerakan bayi akan menjadi terbatas. Aktivitas bayi terbatas itu menyebabkan usahanya untuk mendapatkan kehangatan itu tidak optimal. Jadi bayi akan cepat sekali kehilangan. Yang keempat itu ada perawatan tali pusat. Berapa menit? Berapa menit tali pusat diklem, potong dan diikat dari jarak kelahirannya? 2. Iya, 2 menit. Kemudian pada klem yang pertama itu berapa senti dari perut ibu? 3. Kemudian setelah diklem yang pertama 3 cm dari perut bayi, kemudian kita tarik, lalu kita klem yang kedua, berapa jaraknya dari klem yang pertama? 2. 2. Sepertinya kalian kurang semangat ya. Baik, kita akan melakukan sebuah permainan sambil mengingat lagi materi yang barusan saja saya jelaskan. Itu kalau lingkungan luar rahim itu apa namanya? Ya, ekstra uterin. Kemudian yang kedua, hilangan panas jika diletakkan di dekat benda yang suhunya lebih rendah. Ya, sih. Kalau sudah berwarna keruh itu biru. Kita lanjut ya. Yang kelima itu inisiasi menyusui dini. Jadi saya tadi sudah menyinggung secara singkat apa itu inisiasi menyusui dini. Jadi meletakkan tubuh bayi ke tubuh ibunya. Jadi selain untuk melatih usaha bayi untuk mendapatkan ASI sendiri, inisiasi menyusui dini ini juga berguna untuk ikatan tali kasih sayang antara ibu dan anak. Kemudian yang keenam itu ada mencegah infeksi mata. Kalau mata yang biasanya sering diberikan pada bayi yang baru lahir itu apa namanya? Tetrasiklim ya. Berapa persen? Ya, diingat-ingat ya. Salep mata ini namanya tetrasiklim 1%. Nah, yang ketujuh itu adalah pemberian vitamin K. Vitamin K ini diberikan untuk mencegah terjadinya perdarahan akibat defisiensi vitamin K. Jadi dosisnya adalah 1 mg, kemudian diberikan secara IM pada paha di sebelah mana? Kiri. Ya, kiri. Kemudian secara anterolateral. Apa sih anterolateral? Antero artinya bagian depan. Kalau lateral artinya Luar. Iya, gitu. Tapi ingat ya, pemberian vitamin K ini diberikan setelah bayi melalui proses IMD. Yang kedelapan. Yang kedelapan ini ada imunisasi pada bayi baru lahir. Itu setelah 1 jam, yang efektifnya itu 1 jam ya, dari pemberian vitamin K, maka bayi diberikan imunisasi hepatitis B itu pada paha yang berlawanan dari pemberian vitamin K ya. Paha mana? Kanan. Paha kanan. Ya, seperti di gambar ini. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir ini pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Jadi, pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir ini untuk menilai adanya kelainan atau tidak pada tubuh bayi. Kita mulai dari postur tubuh dan tali ototnya. Bayi yang sehat itu akan bergerak aktif, kemudian dari kulitnya akan berwarna kemerahan. Lalu kelengkapan organ tubuhnya bisa ditanyakan kepada ibunya apakah bayinya sudah
kencing Bu, apakah bayinya sudah BAB Bu, seperti itu. Jadi sekalian juga kita memeriksa apakah anusnya berfungsi dan adakah uretra. Kemudian pernapasan. Berapa sih pernapasan normal pada bayi itu? 40 sampai 60. Iya, Mbak siapa namanya? Evi, Bu. Iya Mbak Evi, benar sekali. Kemudian frekuensi jantung. Frekuensi jantung itu berapa sih? Sama kayak bayi yang masih di dalam kandungan, belum jauh-jauh beda. 160. Ya, 120 sampai 160. Kemudian suhunya yang normal itu berapa sih Mbak? 35 sampai 37,5 derajat. Untuk berat badannya, kalian sudah mendapatkan materi tentang BBLR kan? Kalau berat badan yang normal itu berapa? 2.000 gram sampai 4.000 ya. Kemudian panjang badannya yang normal itu berapa? 48 sampai 52 ya. Kemudian tingkat kepala yang normal itu dari 33 sampai 37 cm dan kelainan-kelainan lainnya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas? Jelas. Kalau sudah jelas, kita ada permainan lagi. Nah, nomor 1 itu salah mata yang tadi digunakan untuk mencegah infeksi apa namanya? Iya, aktif. Kemudian yang kedua itu imunisasi yang diberikan setelah 1 jam dari menderita luka itu hepatitis. Dan yang terakhir itu bayi yang sudah bulan itu apa namanya? Ada yang mengatur ya. Sampai sini sudah tidak ada yang lagi ingin ditanyakan? Baru. Nah, ini dia untuk penugasan kalian. Ini tugasnya individu. Individu ini membuat makalah tentang penanganan pada bayi baru lahir. Sertai jurnal ya, tentunya jurnal minimal 1. Semua kita 1 jurnal. Kemudian batas pengumpulannya itu 2 minggu dari setelah materi ini diberikan. Berarti pada pertemuan kedua dengan saya ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, tugasnya sudah jelas. Baik, kalau begitu untuk menutup perkuliahan kita pada siang hari ini, kita mengucapkan alhamdulillah.